pengajaran ini teman-teman ya, saya ingatkan. Pengajaran dari Korea namanya Sim Chonji. Mereka mengatakan bahwa Lee Man-hee itu adalah inkarnasi Yesus Kristus kedua. Itu sesat. Jangan ikuti. Mereka menggait banyak mahasiswa. Ini sekalian informasinya saya sampaikan di sini. Karena banyak chat saya tentang itu. Jangan percaya kepada itu. Mereka datang dari Korea, datang ke Indonesia, menggait banyak sekali mahasiswa, kasih studi-studi Alkitab, lalu kemudian katakan, yang di Korea itu adalah inkarnasi Yesus kedua. Ada lagi di Tiongkok, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus telah datang dalam wujud perempuan. Mereka yang di Korea mengajarkan, Tuhan Ibu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Kok ada Tuhan Ibu? Pembahasan yang berikutnya kita akan lanjutkan bersama dengan Bro Elian Miran adalah, apakah penyalipan Yesus Kristus itu rencana dari Bapa di sorga atau rencana dari iblis? Kita akan tanyakan kepada hambanya Elian Miran. Gimana bro itu? Itu kompleks ya. Kalau bicara itu tidak bisa katakan ya rencana Allah, B rencana iblis, itu tidak bisa. Karena dalam karya keselamatan ini ada banyak motivasi yang bergerak di dalamnya. Jadi grand design dari karya penyalipan ini itu dari Allah sendiri. Di dalam providensinya, di dalam kedaulatannya, dialah yang menetapkan anaknya sejak semula untuk mati di kayu salib, agar melalui kematian itu dia memasuki kematian dan mengalahkan iblis. Itu desainnya Allah. Mungkin ada bertanya, mengapa Tuhan tidak musnahkan iblis saja ketika manusia belum diciptakan? Kenapa tidak dimusnahkan aja biar manusia tidak mati, tidak berdosa? Tapi Tuhan punya maksud. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu pada akhirnya nanti tidak taat. Jadi Tuhan itu nggak kerja setengah-setengah. Dia mau kerjanya tuntas. Jadi dia izinkan dulu malaikat yang jatuh iblis itu ada, dan pada saat yang sama dia tahu nanti manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah ketika disalib inilah iblis dan manusia dan dosa ini sekalian semuanya dikalahkan. Jadi Tuhan tuh nggak bekerja dua kali, dia cukup bekerja sekali. Nah tapi ada orang yang mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu adalah rencana daripada iblis, karena memang iblis ingin merusak rencana daripada, alasannya iblis ingin merusak rencana daripada Tuhan itu. Apa benar gitu? Iblis itu tidak pernah tahu rencana Allah itu apa. Iblis itu satu hal yang pasti, motivasi iblis itu hanyalah untuk menghancurkan Yesus. Jadi mereka menghancurkan Yesus menggunakan figur-figur orang-orang tertentu yang ada di sekeliling Yesus. Mereka menggunakan Herodes, mereka menggunakan orang Farisi, dia menggunakan orang Saduki, bahkan dia menggunakan Yudas, bahkan dia menggunakan Petrus. Sebenarnya rencana Bapa di sorga, tapi instrumennya ada memakai orang-orang yang maksudnya karena pilihan mereka ya? Karena pilihan mereka. Jadi Tuhan itu merencanakan sejak semula, dia itu menetapkan salib itu bagi keselamatan kita. Tapi di dalam salib ini ada orang yang menaruh motivasi yang buruk melalui salib. Misalnya, iblis itu ingin enggak Yesus disalibkan. Mereka mau Yesus disalibkan, dibunuh. Makanya menghasut Yudas untuk diserahkan kepada. Tapi motivasi iblis menyalibkan Yesus bukan untuk keselamatan, tetapi untuk merusak Yesus. Kita baca ya, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepada kamu. Kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu melakukan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi memang iblis ini ingin melalui salib itu, iblis ini ingin menyakiti Yesus. Iblis ini ingin menghancurkan Yesus. Motivasi iblis ini hanya satu, menghancurkan Yesus. Dia mencoba Yesus untuk menghancurkan Yesus. Kan iblis ini tidak maha tahu, tidak tahu apa-apa sebenarnya. Bodoh ini iblis ini. Tapi dia coba berusak aja ya? Dia berusaha merusak Yesus Kristus ini. Karena Yesus Kristus membawa kebenaran yang sejati itu. Nah, tetapi melalui salib ini, Allah merencanakan yang baik melalui salib. Tapi di satu sisi, iblis merencanakan yang jahat melalui salib. Tapi pada akhirnya yang menang kebenaran itu kan.
Nah, kebenaran yang menang itu melahirkan keselamatan. Maka dengan demikian, rancangan keselamatan dari salib itu kita datangkan dari Allah. Tapi rencana yang jahat di dalam salib itu datang dari iblis. Maka rencana yang jahat iblis ini dipakai oleh Allah untuk mempermalukan iblis. Tapi itu atas seizin daripada Bapa di surga juga ya? Pasti. Kalau tanpa izinnya Allah itu tidak bisa terjadi. Makanya saya katakan di awal, grand design penyaliban itu ya Allah sendiri. Tak satu pun yang dapat terjadi kalau Allah tidak izinkan. Tapi karena Tuhan tahu, Tuhan memberikan anaknya itu karena kasihnya, tapi di satu sisi iblis ingin menjahati anaknya. Di balik kejahatan itu Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam kejahatan itu, yaitu dia ingin merubahnya demi kebaikan. Mengapa bisa begitu? Kejadian 50 ayat 20. Kita lihat bagaimana Yusuf memanai. Ya, Yusuf ini dalam teologi khusus, dia adalah tipologinya Kristus. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, iblis merencanakan jahat terhadap Yesus, tapi pada saat yang sama Allah merencanakannya demi kebaikan. Iblis melihat Yesus nih, aduh lemah, miskin, kotor. Mereka melihat, aduh Yesus nih, udahlah kita bunuh aja lah dia. Dia tidak berdaya juga kok. Tetapi ketika Yesus mati, keilahian di dalam dirinya itu menghancurkan iblis ini. Seperti ikan di laut kalau kita mancing ada kail di dalam. Ikan ini lihat ikan, dia makan, tapi ketika dia makan ikan, ternyata dia terkait dengan kailnya. Maka dengan demikian iblis yang adalah penipu telah tertipu oleh tipuannya sendiri. Karena dia berpikir bahwa melalui salib dia bisa kalahkan Yesus, tapi justru Yesuslah yang menunggang balikkan mereka. Dia terkait. Bangkit ya. Kemuliaan Tuhan ya. Ya, Yesus menggunakan itu untuk menghancurkan mereka. Berarti sebenarnya iblis pun dia tidak tahu bahwa Yesus itu akan bangkit. Nggak akan tahu dia, seperti ini. nggak tahu. Sama Dia nggak tahu. culun ya. Dia kerjaannya hanya merusak. Dia nggak tahu apa-apa. Karena desainnya semua Allah ya. Desain semua. Cuman iblis berusaha, ada momen-momen di mana dia ingin merusak ya. Dia masuk ya. Karena iblis itu udah ngotot daripada aku nggak berusaha. Iblis itu sebenarnya udah tahu dia akan kalah. Dia tahu dia akan kalah. Cuma ya daripada aku nggak berusaha, lebih baik ku ganggu sebisaku. Karena dia udah benci kepada Allah yang telah mengusir dia daripada surga. Nah, jadi semua yang jahat itu ya dia, bapaknya. Dia yang mengusahakan itu. Nah, tapi bro, kalau bicara mengenai seperti kayak ini kan kita ada istilah teologi predestinasi ya, bagaimana kehendak bebas segala macam itu. Saya melihat kasus yang dilakukan oleh penyaliban itu oleh Yudas, dan apakah memang itu Yudas itu sebenarnya tidak harus Yudas, tetapi kalau dia punya kehendak bebasnya dia bisa, bukan Yudas juga nanti yang melakukan, tapi Yudas memilih sendiri ya. Yudas memilih sendiri untuk menyerahkan Yesus karena dia menyerahkan kehendaknya untuk yang jahat ikut Yesus. Ya, itu dalam artian Yudas itu memilih untuk binasa. Oke, kan gini bro, penyaliban Yesus. Tadi iblis ini rencana Bapa di sorga. Lalu iblis mengambil bagiannya. Lalu ada juga yang mengambil bagiannya Yudas menjual Yesus. Ada juga Herodes dan lain sebagainya itu yang provokator semuanya itu, sehingga proses penyaliban ini terjadi. Nah, kalau menurut predestinasi yang mungkin bagaimana itu bro? Saya agak kurang mengerti juga. Kalau predestinasi itu pandangan Calvin ya. Reform mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah sejak semula. Baik yang untuk diselamatkan ataupun yang untuk dibinasakan. Saya tidak sepakat dengan pandangan itu. Ya, tetapi itu dikatakan sesat juga tidak, tetapi itu mereka karena Calvin ini kan latar belakang hukum. Jadi mereka melihat semuanya itu dari sudut pandang hukum yang tetap, yang firmnya gitu. Itu sudut pandang Calvin. Jadi ini tentang sudut pandang. Tapi dari kita melihat kemudian bagaimana, kan nanti kalau masuk dalam argumen ini, orang akan berpikir berarti Yudas berjasa, iblis berjasa, Herodes berjasa. Ya mereka tidak berjasa. Kenapa? Karena mereka ingin menyalibkan Yesus bukan karena mereka tahu bahwa Yesus itu mau menyelamatkan mereka, tapi karena iri hati, karena kekotoran, karena motivasi mereka yang buruk. Itu yang mereka lakukan. Tapi melalui kejahatan mereka itu, Tuhan melakukannya untuk kebaikan kita. Jadi kalau orang berkata iblis berjasa, bukan iblis karena tahu dia Yesus ini darahnya bagi pengampunan dosa, dia tidak tahu itu.
Dia pikir penyaliban itu akan selesai dia di situ ya? Ya, dengan Yesus mati, aku berhasil mencekram Yesus. Itu maksud iblis. Oke. Karena Ibrani 2 ayat 14-15, kematian itu dalam kuasanya iblis. Ya. Jadi dia berpikir dengan Yesus mati, aku bisa kuasai dia. Tapi justru melalui kematian itu, Yesuslah yang menginjak kepala iblis ini. Dan melalui kebangkitannya. Dan keselamatan diberikan. Kalau di dalam cerita tuh plot twistnya, dipikir Yesus sudah mati, selesai nih. Iblis udah, tahu-tahu Yesus bangkit ya. Makanya iblis itu bodoh sebenarnya. Nggak tahu apa-apa dia. Ini sesuatu hal pencerahan menurut saya, karena saya mengikuti beberapa waktu lalu di media sosial, ini agak rame, ini perdebatan, bahkan ya ada hamba-hamba Tuhan juga yang agak sedikit satu dengan lain emosi nih ya kan, mungkin ya sudut pandang ya, kadang-kadang sudut pandang berbeda. Tetapi apa yang mempengaruhi sudut pandang ini yang berbeda, bro? Maksud saya, kenapa? Apa? Karena tujuannya berbeda. Kalau orang yang ingin menjadi Kristen, dia mengatakan itu karyanya Allah. Tapi ada orang yang kalau menghadapi iman lain, dia mengatakan itu karyanya iblis. Tapi kembali lagi, mereka ini tidak boleh berdiri sendiri dalam argumen. Ini harus diharmoniskan. Kembali lagi pada kitab suci. Bahwa tidak bisa disangkali Allah itulah grand design daripada salib. Karena dia yang menciptakan permusuhan, yang membuat permusuhan antara keturunan laki-laki, keturunan perempuan ini dengan iblis ini. Dan bagaimana nanti caranya mengalahkan iblis ini ya? Dengan salib itu yang sekaligus menanggung kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah yang tergantung pada kayu salib. Jadi ketika Yesus naik ke atas salib, dia menanggung kutuk dunia ini di sana. Dan melalui kutuk itu dia mati. Dengan mati dia memasuki kematian. Ketika dia memasuki kematian, dia mengalahkan kematian, merusaknya, dan menang ketika dia bangkit. Itu yang dia lakukan. Nah, jadi kita tidak boleh, ini cuma rencana, ya kembali kepada kerendahan hati sih. Jadi kalau mau ngotot-ngototan, ya kita tidak bisa ketemu, tidak bisa duduk bareng. Tapi kalau bisa dilihat dengan bijak, di satu sisi memang iblis ini ingin menghasut, ingin membunuh Yesus ini. Ingin memporak-porandakan apa yang dimau oleh Yesus. Gitu. Bahayanya adalah kalau kita memahami bahwa penyaliban Yesus di kayu salib itu, kalau itu adalah rencana daripada iblis, seolah-olah ini Allah tidak berperan ya. Maksudnya sebenarnya dua-duanya sama-sama bahaya. Kalau tidak dengan penjelasan yang baik ya. Kalau dikatakan rencana Allah mutlak, rencana Allah, lalu yang lain-lain tidak dijelaskan, dia berkata bahwa Allah memakai iblis. Ya. Nah, kalau ini dikatakan rencana iblis, berarti iblis itu ingin apa? Ingin menyelamatkan kita, kan paradoks. Iya, seolah-olah dia ada andil ya. Nah, makanya menjembataninya itu adalah motivasinya berbeda di sini. Iblis dengan Allah motivasinya berbeda di dalam satu peristiwa yang sama. Iblis motivasinya ingin menghancurkan Yesus. Allah motivasinya ingin menyelamatkan manusia. Allah yang berdaulat, iblis tidak berdaulat. Maka di dalam kedaulatan Allah, Allah mengizinkan iblis itu menyakiti Kristus melalui salib, tapi melalui yang sama, melalui salib itulah Allah itu mempermalukan iblis itu. Makanya karena iblis ini malu pada salib, karena dia berpikir melalui salib dia bisa kalahkan Yesus, tapi justru melalui salib itulah Yesus mengalahkan iblis. Makanya iblis ini menciptakan hoaks, Yesus tidak pernah disalib. Ya, banyak tuh hoaks gitu ya. Karena dia udah malu. Dia pikir tadi itu senjata untuk kemenangan dia, tapi ternyata itu berbalik kepada dia, mempermalukan dia. Apa yang ditakuti, kalau bro lihat, apa yang ditakuti orang sebenarnya dengan berita salib ini? Saya melihat pandangan-pandangannya ada Yesus tuh diganti orangnya katanya pada waktu mau disalib. Lalu itu tidak benar terjadi. Apa yang mendasari kenapa orang ini pada takut berita salib ini bahwa itu Yesus sebenarnya? Karena mereka ada di belakangnya, mereka ada bersama dengan iblis. Karena iblis itu malu dengan salib. Nggak ada, satanik tuh nggak pernah nyerang agama lain selain Yesus. Dia nggak pernah ngebalikin simbol agama lain, dia selalu ngebalikin salib. Kenapa? Karena dia tahu hanya salib itu yang telah kalahkan dia. Pernah ada orang bahas yang lain sebelah misalnya? Pernah nggak mereka olok-olok agama lain? Nggak pernah. Kita aja ya? Kita aja yang diolok. Karena apa? Memang mereka datang sebagai permulaan dari antikristus itu. Untuk melawan kita. Mereka meniru kita untuk melawan kita. Nah, hanya mereka. Makanya Masiha antikristus itu kan dikatakan pseudonya Kristus atau Masiha al-Dagali, artinya peniru Kristus tapi palsu. Nah, mereka meniru caranya kita, meniru teologinya kita, tapi bukan untuk
bareng dengan kita, tapi untuk menusuk kita. Iya, Nah ini iya. antikristus itu. Dengan cara salib dibalik itu ya, salah satu. Nah, tapi bro, ini kan marak ini sekarang nih, memang gereja setan ini ya, dengan teologinya lah, katakanlah pemahamannya, dan anak-anak muda ini banyak sekali yang mereka sesatkan. Ya mungkin saya nggak tahu melalui pendekatannya, tapi memang mereka itu ingin menghancurkan dengan berupaya semaksimal mungkin kali bro ya. Maksudnya begitu gencarnya mereka merekrut dan memberikan informasi gitu. Saya lihat informasi-informasi itu ada banyak juga ternyata di Indonesia ini Ya. yang sudah ada tapi mungkin terselubung ya. Ya itu menandakan memang hari Tuhan yang dahsyat itu sebentar lagi akan tiba. Karena penyesatan itu akan semakin marak. Penyesatan yang seperti itu tuh tidak ada apa-apanya. Yang paling berbahaya adalah penyesatan dari dalam. Kalau kita dengan yang lain tuh jelas beda. Tapi yang dari dalam ini, covernya Kristen, pakai salib-salib, tapi Injilnya itu dipalsukan. Makna Injilnya itu dipalsukan. Itu yang paling bahaya. Itu yang harus kita waspadai. Memang ini kita sudah semakin dekat menyambut kedatangan Tuhan yang mulia itu sudah semakin dekat. Karena tanda yang paling banyak adalah penyesatan akan semakin masif di mana-mana. Sekarang ada seorang pengajaran, ini teman-teman ya, saya ingatkan. Pengajaran dari Korea namanya Shin Cheon-ji. Mereka mengatakan bahwa Lee Man-hee itu adalah inkarnasi Yesus Kristus kedua. Itu sesat. Jangan ikuti. Mereka menggait banyak mahasiswa. Ini sekalian informasinya saya sampaikan di sini. Karena banyak yang chat saya tentang itu. Jangan percaya kepada itu. Mereka datang dari Korea, datang ke Indonesia, menggait banyak sekali mahasiswa, kasih studi-studi Alkitab, lalu kemudian katakan, yang di Korea itu adalah inkarnasi Yesus kedua. Ada lagi di Tiongkok, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus telah datang dalam wujud perempuan. Mereka yang di Korea mengajarkan, Tuhan Ibu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Kok ada Tuhan Ibu? Mereka mengajarkan yang seperti itu, kan ngaco. Tapi banyak sekali orang suka sama ajaran seperti ini. Memang yang sesat-sesat itu lebih banyak disukai. Saya ingat ketika Konsili Agung tahun 325 di Konstantinopel. Ketika Arius itu melawan Athanasius. Arius ini adalah seorang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Waktu itu Athanasius itu mengatakan Yesus itu ilahi. Nah inilah yang menjadi dasar mengapa diadakannya Konsili Agung di Konstantinopel pertama tahun 325. Kaisar mengumpulkan karena adanya pergolakan ini. Dulu orang-orang mengatakan kepada Athanasius, Athanasius, tidak ada yang mau berteman dengan engkau. Yesus itu bukan Tuhan. Seluruh dunia melawan engkau, wahai Athanasius. Athanasius bilang apa? Walaupun seluruh dunia melawan aku melawan seluruh dunia. Wow. Dia berkata seperti itu. Yang akhirnya ketika debat dalam konsili, dalam kemurahan hati Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus, dia menolong akhirnya dogma pengajaran dari Athanasius lah yang benar. Sehingga Arius diusir ke daerah Arab. Sesuai ke buku kesepakatan konsili. Memang yang sesat-sesat yang agak-agak lain itu lebih disukai orang. Ya karena mungkin ada manis-manis, ada asam-asam kali ya. Jadi kayak nano-nano itu gitu yang kan, disebut dengan tipu daya itu. Orang lebih suka orang mencari insecure, apa yang membuat dia secure. Iya, iya. Nah ini bro, ini pertanyaan awam aja ya, pertanyaan awam. Kamu memang orang awam bro. Nah, misalkan gini, waktu Yesus sebelum penyaliban Yesus kan pernah ada di dalam situasi dia stres berat dan keluar darah dari pori-porinya, pembuluh darah dari pori-porinya. Apakah mungkin itu sisi kemanusiaan Yesus di mana iblis itu mencoba terus membuat Yesus itu jadi terus keluar sisi kemanusiaannya? Iya, berani dikatakan imam besar kita adalah imam yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Siapa sih yang tidak takut mau disalib besok, mau dipaku, mau dirajam? Ya dia dalam kodratnya sebagai manusia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi dalam doanya dia mampu berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itulah yang mendatangkan keselamatan. Adam berkata, bukan kehendakmu, kehendakku. Nah Yesus berkata, kehendakku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Mungkin apa kamu ya bisa, iblis itu dia tahu bahwa ini grand design-nya, bukan dia nggak tahu, maksudnya ini penyalipan grand design-nya, tapi ketika dia merusak sisi kemanusiaan Yesus, ya pasti namanya Yesus manusia, tapi dia akhirnya bersedia menjadi kehendak Tuhan lebih ya.
Kalau enggak dia kabur dong. Bukan iblis yang takut-takuti Yesus waktu itu. Tapi kodrat kemanusiaannya memang gemetar waktu itu. Dan Sisi kodrat kemanusiaannya ya, Iya. bukan iblis yang Kan memang iblis pengen merusak aja enggak ya? Ya, iblis itu ingin mempermainkan Yesus dari segala arah. Ketika dia selesai dibaptis, lalu suara Allah berkata, inilah anak yang kukasihi. Dia melipir kepada guru. Lalu iblis datang coba dia bilang apa? Jikalau engkau anak Allah. Nah, dia coba terus kan, permainkan psikologi, berusaha menjatuhkan Yesus dengan banyak cara. Tapi kan Kristus kita lebih pintar daripada dia. Dia yang jatuh melawan dia yang merendahkan dirinya, tidak bisa. Kalau kata Yesus, siapa lu? Iya. Kan? Terus puasa, habis puasa dia dicobai itu ya sama iblis. Tapi memang menarik itu waktu penyalipan, sebelum penyalipan yang dimana Yesus berdoa itu, saya kadang lihat ya contoh yang baik yang Yesus lakukan ya. Sebenarnya kan itu pilihan kayak galau kalau mungkin bahasa sekarang ya. Iya, ketakutan kemanusiaan. Iya benar, kemanusiaan itu muncul, tetapi ya dari sisi kemanusiaannya. Tapi ketika dia menyerahkan dirinya, artinya kemanusiaannya, ketundukannya kepada Bapaknya itu Ya, diwujudkan dia ya. tunduk tetap kepada keputusan Bapaknya. Karena dia tahu Bapaknya memberikan dia, mengutus dia ke dunia ini. Karena untuk tujuannya untuk itu. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 10, anak manusia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi domba-dombanya. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku. Ya itu kan, berarti dia memang rela memberikan nyawanya. Dia di dalam kerelaan memberikan nyawanya. Tapi dalam kodratnya yang manusia itu ya dia lemah. Makanya dia makan, dia minum, dia lapar, dia haus. Ya itu kodrat manusianya. Ketakutan, gemetar, ya itu kodrat manusianya. Lalu orang akan goreng ini bilang, Tuhan kok gemetar, Tuhan kok lemah. Loh, itu memang bagian daripada kodrat manusianya. Tapi ada enggak manusia yang bisa mengalahkan maut? Enggak ada. Orang paling hebat dalam sejarah dunia pun udah pada mati semua. Enggak bisa buat apa-apa. Ya mau panjang susah juga ada alasan segala macam. Yang punya kodam. Lewat gitu. Karena Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk mati. Tuhan ciptakan kita untuk hidup kekal. Kematian itu karena ada dosa. Maka Yesus datang ke dunia mengalahkan dosa agar kita kembali kepada hidup yang kekal itu. Nah dunia ini tidak ngerti beginian. Dia pikir hidup ini selesai. Marilah berjuang cari pacar banyak-banyak, cari uang banyak-banyak, kawin sana-sini, ya kan? Nanti setelah mati selesai. Itu Nikmatin, menipu, itu menipu. Iya, menipu tuh bro. Kalau lu masih mikirin iPhone 17 dan segala macam, boleh sih, tapi jangan sampai mengganggu pikiran ya. Tetap fokusnya kepada bahwa kita adalah warga kerajaan sorga yang harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya hempitan kiri kanan. Jangan lupa hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di 0821-500-2424 atau layanan call center 0811991424. Lancar ya, ada tulisannya di situ. Gacor ya. Nah bro, ini kita untuk ya yang mungkin bro bisa kasih tips kepada orang-orang, teman-teman pemirsa juga ini di Cahaya Bagi Negeri ini mengenai ajaran sesat tadi itu. Karena saya juga sempat yang dari Korea sama Jepang itu sempat melihat, tapi saya pikir ini cuma kayak isu kecil ya, tapi ternyata sudah berbahaya ya. Karena itu secara filsafat logika itu bukan filsafat logika, itu apa menurut tuh? firman Tuhan tuh udah nggak Enggak, benar. mereka memainkan ininya kali ya. Iya, triknya. Oke, silakan lihat. Karena Yesus mengatakan jangan percaya kalau nanti suatu hari dia mengatakan aku di sini, aku di Bili, aku di mana. Sebagaimana dia naik, begitu juga dia akan kembali. Nah sekarang orang bilang dia udah ada di China, dia udah ada di Korea. Ya berarti itu dipelintir dong. Iya. Ya kalau dia udah ada, hancur dunia ini. Ya kan kemuliaannya udah turun. Karena ketika dia datang ke dunia, kedatangan pertama, dia tidak menganggap kemuliaannya. Tapi nanti kedatangan yang kedua, dia nggak menutup-nutupi lagi. Terang benderang. Makanya orang, tanpa dihakimi Kristus pun, orang itu dia tahu dia akan kemana. Dia akan tahu itu. Gitu. Makanya nanti air mata itu semua orang akan berair mata. Tapi ada air mata karena terharu, ada air mata karena udah terlambat. Makanya pastikan dirimu untuk bisa mengambil bagian di dalam karya Allah itu, ya tentunya dengan pertolongan Tuhan. Makanya kalau ada orang menghabiskan waktunya mengejar
dunia ini tapi tidak mencari Allah. Itu kasihan sekali. Batinnya itu rusak. Kasihan. Banyak saya lihat orang, anak-anak muda berlomba-lomba jadi kaya, tapi tidak pertama sekali mencari perkenanan, mencari kerajaan Allah. Mungkin dia dipuji orang, pinter, kaya, punya ini, punya itu. Tapi dia kasihan sekali dalam batinnya. Kenapa? Semua uang yang dia punya, itu tidak dapat memuaskan batin dia. Tidak bisa. Karena media sosial ini, orang itu sekarang lebih diiming-imingi seseorang yang 1T hartanya, 10M hartanya, mobilnya sekian. Jadi emosional kita itu terbawa ya, tanpa menyadari bahwa sebenarnya yang kita cari itu sebenarnya. Tapi itu datang dari rasa insecure, ingin jadi secure. Sehingga ingin dapatkan itu semua agar kita dihormati, agar kita diakui. Padahal lupa, itulah hebatnya dosa itu menutupi batin ini. Kita sampai lupa bahwa kebahagiaan itu bukan status benda, itu status batin. Orang paling banyak duitnya di dunia, kenapa Elon Musk punya 500 miliar US dollar, tapi masih kerja sampai sekarang? Pengen kaya lah. Kurang kaya apa? Masih syuting nggak? Elon Musk. Artinya tidak dapat puaskan dia kan? Iya. Takut mati tidak, dia takut. Dia mau pindah ke Mars karena takut bumi ini kiamat. Dia pindah ke planet lain. Bahkan uang yang dia miliki tak dapat memberikan dia rasa tenang, rasa aman di dalam dirinya. Bukankah dia seharusnya malu? Tapi karena sudah ditutupi oleh begitu banyak sekali pujian, pengagungan dari dunia, tidak sadar. Nah, kalau kita masih sadar akan hal ini, terima kasih kepada Tuhan karena kita masih ditolong dalam kemurahannya untuk dapat mengerti. Iya, walaupun gini ya bro, memang ini ada bukan resiko sih, tetapi saya tahu ini adalah sesuatu kadang-kadang orang itu nggak kuat di dalam hal nilai yang kebutuhan daging ya. Artinya kalau kan banyak bro, sekarang ini kalau orang ke gereja, katakanlah ini kayak saya ke gereja atau orang ke gereja, itu kalau nggak pakai mobil kayak wah nanti kayak enak. Terus kalau nggak pakaian bagus nggak enak. Terus kalau kita kurus-kurus begini nih, ini kurang dua ini. Kalau agak gemuk dikit kayak teman saya ini boboiboy, wah doanya ini luar biasa diberkati nih. Nah, framing itu yang membuat kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk kita supaya punya image bahwa kita orang yang diberkati. Nah, menurutmu gimana itu? Kadang-kadang flexing begitu. Ya orang begitu orang tertipu. Datang ke gereja, bawa emasnya 2 kilo di lehernya, pakai anting, pakai sepatu bagus, pakai apa segala macam. Dia bilang, aku datang kepada Tuhan mempersiapkan terbaik. Tidak, kamu tidak persiapkan terbaik. Kamu ingin menunjukkan dirimu. Mengapa malaikat jatuh? Mengapa dia jatuh? Karena dia tidak melihat Allah, dia mulai melihat dirinya. Maka dia jatuh, lahirlah benih dosa, dia keluar dari surga. Berarti malaikat tuh NPD ya? Ya dia melihat kepada dirinya. Nah sekarang orang kan, enggak apa-apa dong saya pakai ini ke gereja, ini kan tanda saya diberkati Tuhan. Tujuanmu datang kepada Tuhan bukan untuk meninggikan dirimu, tapi datang kepada Dia dalam kemiskinanmu. Makanya dalam Matius 5 ayat ketiga, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Kalau kamu datang kepada Allah dengan semua kekayaanmu, kamu pasti tidak berbahagia. Makanya kalau orang, ini kan persiapan yang terbaik, mungkin kedengarannya benar, tapi menipu. Itu kedengarannya benar. Tapi memang banyak juga jemaat seneng juga ajaran-ajaran yang sifatnya Nah itu kasihan. berkat. Jadi buat Mas Priyo kalau ke gereja masih pakai naik motor, puji Tuhan. Nggak usah Masih ada takut motor. ya, masih ada motor. Sukacita aja. Orang-orang pakai mobil, nanti bisa kali nanti ya. Tapi untuk saat ini kita bersyukur aja Mas Priyo ya. Orang yang menaruh imannya pada hal-hal seperti itu masih bukan merendahkan ya, tapi itu dia belum mengerti apa maksud Kristus itu dia imani. Itu berkat nanti mobil Honda pindah ke Mercy. Dari Mercy pindah ke Rolls Royce. Dari rumah 20 kali 10 jadi 50 kali 1000. Itu baru namanya berkat. Itu duniawi sekali. Fokusnya bukan itu sebenarnya ya. Yang Paulus dalam Efesus mengatakan yang paling berharga adalah kita bisa mengenal rahasia ilahi dan misteri ilahi. Itu yang paling dalam. Makanya kenapa ada di Mesir sana orang sampai rela pergi mengasingkan diri demi mengerti misteri ilahi. Saking berharganya itu, nggak bisa dibeli oleh apapun. Siapa yang bisa membeli hidup? Tak ada. Elon Musk bisa nggak beli hidup? Tidak. Orang paling kaya, siapa orang kaya yang udah mati-mati itu?
Bisa enggak mereka boleh hidup? Enggak bisa. Tapi kita tetap memilih ini. Kenapa? Karena kita punya ego, kita punya hasrat untuk diakui, dianggap pinter. Kita nggak mau menempatkan Kristus itu lebih tinggi. Kita mau membuat diri kita lebih tinggi dengan memanfaatkan Kristus. Itu salah. Datang ke gereja, Tuhan aku mau tinggi, aku menggunakan engkau sebagai tangga agar aku tinggi. Itu salah. Bukan datang kepada Tuhan untuk meninggikan Tuhan. Mau nanya nih bro sama bro. Apa kan bro nih kalau saya melihat di media sosial dari awal sampai sekarang di tahun 2025 ini Tuhan percayakan banyak hal kepada bro ya. Apa sebenarnya yang bro paling takuti dalam hidup bro dengan keadaan bro sekarang dibanding 5 tahun yang lampau? Apa yang bro takuti? Yang paling ku takuti saat ini adalah kehilangan perkenanan Tuhan. Itu dong. Karena kalau orang di posisi mungkin udah populer, udah dikenal orang, bisa jadi sombong. Bisa merasa lebih pintar, bisa merasa lebih hebat, bisa merasa lebih mulia. Nah, saya minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan itu menolong saya agar tetap di dalam perasaan bahwa saya ini bukan siapa-siapa dalam melayani Tuhan. Jadi ketakutan saya hanya kehilangan perkenanan Tuhan. Takut mati dikatakan, enggak takut mati. Untuk apa kita takut mati? Tuhan kita telah kalahkan kematian. Takut miskin, oh saya terlahir miskin kok. Jadi kalau miskin ya udah balik lagi ke settingan awal. Aku suka nih. Kalau miskin balik ke settingan awal ya. Lah ya kan? Iya. Gampang kan? Iya. Nah baru takut tuh itu. Menderita, Tuhan udah pernah izinkan saya menderita. Saya dicari-cari, dikejar sana sini, kuliah saya berantakan, ya enggak apa-apa. Makanya saya selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan tuh bermurah hati sekali. Mengizinkan hal yang buruk untuk melatih kita, untuk melihat dan membuat kita tahu diri. Memang ya inilah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena Tuhan mau mencelakai kita, tapi karena memang kita layak memperoleh itu. Tapi di sisi lain, dalam sudut pandang Tuhan, Dia karena mencintai kita. Ketahui enggak arti iman itu apa? Iman itu dasar pengharapan. Iman itu tumbuh, iman itu murni. Ketika seolah-olah tidak ada pengharapan. Itu poinnya. Nah saya orang berdosa ini, saya tidak punya pengharapan untuk saya bisa diselamatkan seharusnya. Karena saya tidak bisa mempersembahkan apa-apa. Hanya dan terkecuali kasih karunia Tuhan yang menolong kita. Jadi apa yang mau ditakuti di dunia ini? Kamu takut dengan orang kaya? Kamu takut dengan orang besar? Yang penting kamu tidak usah cari masalah. Nggak usah sok jagoan. Itu salah. Menantang-nantang itu tidak boleh. Tapi kalau kamu berkatakan yang benar, ada orang tidak suka, ada orang. Ya mungkin saya juga dalam pelayanan saya. Bukan mungkin, adalah hal yang pasti. Saya dalam pelayanan itu mungkin mengabaikan orang banyak. Saya tidak melayani dengan baik. Banyak kecacatan cacat celah saya. Tapi Tuhan mengizinkan itu agar saya tidak merbegah atas pelayanan saya. Karena saya tidak bisa pelayanan saya berikan kepada Tuhan. Tuhan ini cukup bagi untuk surga. Tidak mungkin. Jadi semua itu kasih karunia dan anugerah. Jadi ketakutan saya cuma satu. Kehilangan perkenanan Allah. Cuma itu doang. Makanya dikatakan, carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Paulus juga mengatakan, selama masih ada kata hari ini, ya temuilah dia. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ya itu doang. Nah kayak bro nih, apakah orang dipakai Tuhan itu harus padat jadwal khotbahnya atau seperti apa bro? Enggak. Oh gitu ya. Jadi Tuhan itu memakai semua orang, bahkan batu pun dia bisa pakai dalam rencananya. Orang jahat pun dia bisa mau lakukan sesuatu dari yang jahat itu. Orang tuh tidak dinilai dari seberapa banyak dia berkhotbah, seberapa banyak dia ini tidak. Tapi seberapa dalam dia mengerti kasihnya Tuhan. Dan seberapa kuat dia menyerahkan keputusan hidupnya kepada kehendaknya Allah. itu ya. Itu yang paling penting. Kerelaan hati itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena kerelaan itu adalah tengah-tengah dari kerendahan hati dan menyerahkan diri. Nah kerelaan ini penggerak mungkin ya. Itu Pak, itu intinya. Kita rela tidak menerima keputusan Allah atas hidup kita. Iya. Kayak tadi saran pabrik Yes. gitu kan ya. Artinya kalau saya nggak ada duit lagi ya, saya kan udah biasa miskin gitu ya. Karena orang yang rela itu beranjak dari kerendahan hatinya. Dan orang yang rela itu adalah orang yang berserah. Wah, luar biasa. Makanya Daud mengatakan, Tuhan berikan aku roh yang rela. Roh yang rela itu paling penting. Kenapa dengan kita rela tidak diperlakukan jahat sama orang. Kita rela tidak diperlakukan buruk sama orang meskipun kita udah baik sama dia. Kita rela tidak untuk menerima bagian kita dalam pelayanan ini. Kita rela tidak meskipun kita nggak berdiri di mimbar, tapi kita menolong orang yang nggak kelihatan di mimbar. Kan semua tentang kerelaan. Biasa. Jadi Dari hambanya. buat pemirsa yang saat ini
kamu sedang bingung, sedang galau dan tidak mengerti tujuan hidup kamu, datanglah pada Yesus. Saya Charlie. Saya Remonski. Saya Lia. Tuhan Yesus memberkati.